Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang prolog ya, cara riset keyword yang akurat untuk blog dan website teman-teman ya. Nah, di video ini saya membahas tentang teori saja terlebih dahulu ya. Nah, nanti di video berikutnya kita akan membahas eh, cara riset keyword ini dengan langsung praktek ya. Oke. Nah, cara riset keyword yang akurat untuk blog dan website ya. Nah, apa itu riset keyword ya? Riset keyword adalah proses ya menentukan kata kunci apa yang cocok untuk digunakan saat membuat artikel di blog atau website ya. Nah, dengan melakukan riset bisa mengetahui apa saja kata kunci yang digunakan orang atau yang dicari banyak orang saat melakukan pencarian di search engine seperti Google ya, Bing dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa tujuan kita melakukan riset keyword ini ya? Tujuan kita melakukan riset keyword ini adalah untuk mengetahui kata kunci apa saja ya yang banyak dicari oleh pengunjung, kemudian seberapa besar tingkat kesulitan dari kata kunci tersebut ya. Tujuannya adalah kita membuat blog ya, kemudian kita menggunakan teknik SEO untuk mengoptimasi website kita tersebut, maka goal kita adalah bagaimana caranya agar situs kita ini bisa berada di page one Google, di halaman pertama Google, terutama di nomor 1 sampai 5 ya. Nah, itulah tujuan mengapa kita penting melakukan riset kata kunci di awal ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kata kunci yang banyak dicari, kemudian kita menghitung kekuatan dari kompetitor kita. Nah, jika kata kunci yang kita riset misalkan eh, tingkat kesulitannya terlalu tinggi, nah maka teman-teman kedepannya akan mengalami kesulitan untuk melakukan optimasi mengalahkan kompetitor itu ya. Nah, apalagi jika teman-teman masih baru ya, masih pemula, maka sangat penting ya melakukan riset keyword yang akurat ketika teman-teman memulai membangun sebuah website ya, baik itu untuk toko online maupun itu AdSense ya, affiliate dan lain sebagainya. Oke. Nah, mengapa riset keyword itu sangat penting ya? Mungkin teman-teman ada yang bertanya seberapa penting riset keyword tersebut ya. Nah, riset keyword ya berfungsi untuk menentukan kata kunci yang potensial ya, atau mengetahui topik apa saja yang banyak dicari di Google ya. Nah, saat Anda mengetahui topik apa saja yang dicari orang di Google, Anda bisa membuat artikel yang berkualitas dengan menargetkan keyword tersebut. Nah, dengan riset inilah teman-teman bisa mengetahui perkiraan jumlah visitor ya yang mencari keyword tersebut dan mengetahui tingkat persaingannya di search engine ya. Nah, jika teman-teman tidak melakukan riset ya keyword, nah teman-teman tidak bisa mengetahui jumlah pencarian dan tidak mengetahui tingkat kesulitan keyword yang teman-teman target. Sebagai contoh ya. Nah, misalkan teman-teman membuat konten ya dengan menarget keyword secara acak misalkan ya, tidak melakukan riset terlebih dahulu di awal. Nah, setelah teman-teman cek misalkan ternyata artikel atau postingan artikel yang teman-teman buat berada di halaman page one Google. Namun ketika dicek ya di Google Analytics tidak ada visitor ya, tidak ada traffic yang masuk ke situs teman-teman. Nah, setelah dicek ternyata keyword yang teman-teman pilih secara acak tersebut ternyata volume pencariannya sangat rendah. Nah, sebaliknya ya, misalkan teman-teman mentarget keyword jual baju misalkan ya, jual baju pria di sini ya. Nah, kemudian teman-teman hanya mengambil kata kunci ini secara bulat-bulat ya, tanpa melakukan riset ya tentang tingkat kesulitan dari keyword tersebut ya. Nah, teman-teman sudah bikin artikelnya, kemudian sudah melakukan optimasi ya, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mungkin, namun ternyata situs teman-teman tersebut tidak kunjung page one. Nah, ternyata setelah dicek lebih detail ya, saingan yang berada di halaman page one Google ternyata adalah situs-situs authority seperti Shopee ya, kemudian Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, situs-situs marketplace ini adalah situs authority ya. Nah, perlu saya tekankan, situs Bukalapak adalah situs authority di mata Google, di mana jika teman-teman bersaing dengan situs marketplace ini, maka teman-teman kecil kemungkinan untuk bisa unggul ya. Kenapa? Karena yang pertama, dia sudah dianggap sebagai situs authority oleh Google. Sehingga apapun kata kunci yang mereka target itu sangat mudah untuk meranking di search engine.
Itu yang pertama. Yang kedua, marketplace ini adalah mereka didukung oleh dana yang besar ya. Baik itu optimasinya, untuk membayar tim ya, untuk melakukan optimasi. Jadi teman-teman akan kesulitan ya untuk mengalahkan situs marketplace ini jika bersaing dengan mereka. Jadi saran saya, kita akan meriset kata kunci yang dimana tingkat persaingannya itu rendah atau menengah ke bawah ya. Nah, tujuannya apa? Karena tujuannya adalah agar situs yang kita bikin, situs yang kita bangun bisa berada di page one Google dengan teknik SEO yang kita lakukan. Oke. Nah, apa saja jenis keyword yang beredar di luar sana ya? Nah, ada 4 jenis keyword ya. Yang pertama adalah short tail keyword. Nah, short tail keyword ini maksudnya adalah kata kunci pendek ya, misalkan jual baju misalkan, atau membuat blog, atau menjual jilbab ya. Hanya terdiri dari 2 atau 3 kata saja. Itu short tail keyword, dan tingkat kesulitannya untuk short tail keyword ini sudah pasti tinggi ya. Jadi kita tidak akan membidik kata kunci ini ya. Kemudian yang kedua, long tail keyword. Long tail keyword ini maksudnya adalah kata kunci panjang ya. 4 yang terdiri dari 4 kata atau lebih. Nah, kata kunci seperti inilah nanti yang akan kita bidik. Kenapa? Karena di samping tingkat persaingannya menengah ke bawah ya. Nah, kita juga bisa mengalahkan kompetitor kita untuk dengan membidik kata kunci panjang seperti ini ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih detail ya. Di sini kita sebutkan dulu poin-poinnya. Nah, selanjutnya di video selanjutnya kita akan bahas secara detail. Kemudian yang ketiga adalah keyword abadi, atau istilah internet marketingnya evergreen ya. Nah, jadi jika teman-teman sudah mendengar evergreen ya, maka maksudnya adalah keyword abadi ya. Nah, apa itu keyword abadi? Keyword abadi adalah keyword yang pencariannya stabil dari waktu ke waktu, tidak ada penurunan yang signifikan, tidak ada kenaikan yang signifikan, dia cenderung stabil ya. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan ya, saya contohkan cara misalkan di sini saya contohkan ya. Misalkan cara menghilangkan jerawat. Nah, kata kunci ini adalah kata kunci abadi, artinya masalah jerawat ini akan selalu ya ada yang mengalami dari waktu ke waktu. Nah, sehingga pencarian kata kunci ini stabil ya dari waktu ke waktu. Meskipun nanti ada penurunan ya, namun itu tidak signifikan ya. Misalkan yang lain cara diet alami misalkan ya, alami. Nah, kata kunci seperti ini adalah kata kunci yang saya sarankan untuk teman-teman bidik ya. Kenapa? Karena pencariannya stabil ya dari waktu ke waktu, jadi tidak ada penurunan yang signifikan. Oke. Kemudian yang keempat adalah keyword musiman ya. Keyword musiman ini adalah keyword yang pada waktu-waktu tertentu dia akan melonjak naik ya. Nah, kemudian pada waktu yang lain dia akan turun drastis. Contohnya apa? Contohnya misalkan saya contohkan ya. Teman-teman membidik kata kunci jual kue lebaran misalkan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kata kunci seperti ini adalah kata kunci musiman, di mana di waktu akan mendekati lebaran dia akan naik drastis. Namun setelah lebaran usai, maka pencarian kata kunci ini langsung anjlok ya. Nah, sementara kita sudah capek melakukan optimasi, namun karena pencariannya tidak stabil, maka usaha kita jadi tidak maksimal ya. Nah, saya tidak menyarankan teman-teman untuk membidik kata kunci musiman seperti ini. Kenapa? Karena teknik SEO adalah teknik jangka panjang ya. Artinya teman-teman mulai optimasi sekarang, maka hasilnya tidak langsung kelihatan sekarang. Mungkin butuh waktu beberapa minggu, ya mungkin bisa bulan ya. Tergantung dari tingkat kesulitan kata kunci tersebut. Nah, jika teman-teman membidik kata kunci musiman atau membidik kata kunci short tail ini ya. Nah, misalkan teman-teman membidik short tail keyword ya, di mana saingannya memang pencariannya banyak, namun saingannya terlalu berat, maka teman-teman tidak kunjung bisa page one, maka ini akan menimbulkan rasa frustasi ya. Begitu juga ketika teman-teman membidik keyword musiman ini, nah ternyata ketika dicek ya sudah page one, namun karena tidak timingnya ya, misalkan teman-teman menjual kue lebaran, sudah dioptimasi, sudah page one, namun tidak di masa lebaran, maka pengunjungnya juga tidak banyak. Nah, seperti itu. Jadi saya lebih menyarankan teman-teman untuk membidik 2 tipe kata kunci ini. Yang pertama adalah long tail keyword ya, kata kunci yang panjang, tujuannya agar lebih mudah kita kalahkan. Kemudian
keyword abadi, di mana pencariannya stabil dari waktu ke waktu. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, apa saja metrik yang perlu kita perhatikan saat melakukan riset kata kunci? Ya. Nah, ada 4 metrik penting ya yang perlu teman-teman perhatikan ketika melakukan riset kata kunci. Yang pertama adalah volume pencarian, yang kedua keyword difficulty, yang ketiga keyword suggestion, dan yang keempat adalah search engine result page ya atau SERP. Oke, kita jabarkan satu persatu. Nah, yang pertama adalah kita melakukan riset kata kunci untuk mengetahui volume pencarian atau jumlah pencarian. Nah, saya melakukan riset ya, teman-teman harus melihat seberapa banyak orang yang menggunakan atau mencari ya keyword tersebut. Nah, biasanya jumlah volume pencarian yang ditampilkan di tools riset keyword adalah jumlah pencarian per bulan ya. Nah, teman-teman bebas menentukan berapapun jumlah pencarian yang ingin teman-teman patok misalkan ya. Namun, saya pribadi lebih menyarankan teman-teman untuk membidik kata kunci pencarian 500 ke atas per bulan ya. Nah, 500 ke bawah juga boleh, namun agar optimasi kita lebih maksimal hasilnya ya, maka saya menyarankan teman-teman untuk membidik kata kunci yang pencariannya 500 ke atas per bulan ya. Oke. Nah, yang kedua adalah keyword difficulty ya. Nah, metrik ini menunjukkan tingkat kesulitan sebuah keyword yang berada di halaman pertama hasil pencarian. Nah, semakin tinggi nilai keyword difficulty-nya, maka akan semakin sulit untuk bersaing di halaman pertama Google. Nah, biasanya angka yang ditunjukkan oleh baik itu tools gratis maupun berbayar itu rentang 1 sampai 100 ya. Semakin kecil nilainya, maka semakin rendah tingkat persaingan kata kunci tersebut ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar ya tingkat kesulitan keyword seperti apa nanti yang akan kita bidik ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah keyword suggestion ya. Nah, metrik ini menunjukkan tentang saran kata kunci dari kata kunci utama yang Anda targetkan. Nah, umumnya metrik ini akan memberikan saran long tail keyword yang relevan dengan keyword yang Anda targetkan ya. Nah, nanti teman-teman akan menentukan ya kata kunci utama yang akan teman-teman jadikan sebagai topik untuk situs teman-teman. Misalkan ya, situs teman-teman membahas tentang blogging misalkan ya, tentang blogging misalkan, maka kata kunci utama yang akan kita topik yang akan kita jadikan kata kunci utama misalkan membuat blog. Nah, nanti ketika melakukan riset kata kunci, maka kita akan mencari turunan dari kata kunci utama ini, yaitu membuat blog. Nah, kata kunci turunnya bisa dalam bentuk cara membuat blog dengan mudah, cara membuat blog WordPress, cara membuat blog situs blogspot dan lain sebagainya. Nanti biasanya turunan dari kata kunci itu ada puluhan hingga ratusan ya, tergantung dari kata kunci utama yang teman-teman tentukan. Oke. Kemudian Search Engine Result Page ya atau SERP. Nah, SERP berfungsi untuk melihat dan menunjukkan laman-laman yang menduduki page 1 hasil pencarian berdasarkan keyword yang teman-teman riset ya. Metrik ini sangat bermanfaat untuk melihat siapa saja yang berada di halaman satu Google. Nah, ini penting ya. Misalkan teman-teman melakukan riset ya dengan menggunakan tools baik itu berbayar maupun yang gratis. Nah, hasilnya ya, tool ini menunjukkan sebuah kata kunci misalkan ya, saya contohkan jual baju gamis misalkan. Nah, hasil dari riset tool tersebut menunjukkan pencariannya lumayan tinggi, kemudian saingannya menengah ya. Namun teman-teman jangan hanya berpatok dari hasil yang dikeluarkan oleh tool tersebut. Teman-teman juga perlu mencek secara langsung siapa saja yang berada di halaman pertama Google ya, saingan kita di halaman pertama Google. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan ya tools ini menunjukkan tingkat persaingannya sedang, namun setelah kita cek ya ternyata di halaman pertama ini yang mengisinya adalah authority set ya. Nah, Shopee, Lazada ya, Tokopedia, kemudian Blibli. Nah, marketplace ini adalah situs yang sudah dianggap authority ya oleh Google, sehingga jika kita bersaing dengan marketplace, maka itu sudah
bisa dipastikan teman-teman akan kalah bersaing. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, situs ini, marketplace ini sudah dianggap authority oleh Google ya, di mana setiap postingannya itu akan lebih mudah page one Google dibandingkan situs yang tidak authority ya. Itu pertama. Yang kedua, seperti yang telah saya sebutkan tadi, mereka punya dana yang besar ya untuk melakukan optimasi ya. Juga mereka memiliki tim ya yang yang solid ya untuk melakukan optimasi situs authority ini. Jadi saran saya teman-teman jangan bersaing dengan situs authority ya, baik itu marketplace atau situs-situs authority lainnya ya. Itulah itulah fungsinya mengapa kita perlu mengecek ya search engine result page ketika melakukan riset kata kunci. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa saja yang saingan kita yang berada di halaman pertama Google. Oke. Selanjutnya tool riset keyword ya. Nah, di sini ya di kursus SEO Mastery saya mencukupkan teman-teman menggunakan 4 tools ini saja ya. Nah, ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Yang gratis adalah Ubersuggest ya oleh Neil Patel, ini gratis. Kemudian Google Trends juga gratis. Nah, ada Moz ini berbayar, kemudian Ahrefs berbayar. Nah, meskipun ini berbayar, namun nanti saya akan berikan rekomendasi kepada teman-teman tempat kita membeli akun ini dengan harga yang lumayan murah ya. Nah, jika teman-teman bertanya kepada saya, tools yang mana yang lebih saya rekomendasikan teman-teman untuk melakukan riset kata kunci ya. Nah, tools yang lebih saya sarankan ya dan juga saya pakai ya untuk riset kata kunci adalah Ahrefs. Kenapa? Karena metriknya lebih lengkap dibandingkan tools lain. Nah, jika teman-teman menggunakan tool gratis Ubersuggest ini sebetulnya sudah cukup ya. Namun jika teman-teman ingin lebih detail lagi ya ketika melakukan riset kata kunci, maka langkah bagusnya teman-teman menggunakan tools yang berbayar ya, yaitu Ahrefs, atau dibantu juga dengan Moz juga bisa ya. Namun dengan Ahrefs saja sudah cukup sebetulnya. Oke, saya rasa sampai di sini saja ya prolog tentang cara riset kata kunci ya untuk situs teman-teman ya. Nah, pada video berikutnya kita akan langsung praktek ya bagaimana cara melakukan riset kata kunci yang benar ya. Oke, saya rasa sampai di sini saja. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Demikian saja, terima kasih.